Entah di saat itu SRH, buah hati dari SF ini, merasa bosan atau lapar atau entah apa yang dia rasakan, tapi yang jelas di saat itu dia mulai menangis dan rewel. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Jawa Timur. Kisah ini merupakan sebuah kisah yang sangat kejam yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap buah hati dari selingkuhannya sendiri. Semua ini terjadi karena buah hati dari selingkuhannya tersebut sangat rewel dan terus saja menangis, yang dimana dia tidak tahan sampai pada akhirnya dia melakukan aksi eksekusi yang benar-benar keji. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pria di Surabaya, Jawa Timur tega anak pacarnya yang masih berusia 2 tahun karena sering buang air besar. Tindakan keji pelaku ini dilakukan saat korban dititipkan oleh sang ibu untuk pergi bekerja. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan sudah diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama Rizky Susanto. Umurnya sudah menginjak 27 tahun. Dia ini merupakan seorang warga dari Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Di lingkungan orang sekitar dan tempat dia bekerja, dia lebih akrab dikenal dengan nama Susanto. Dan Susanto ini bekerja di salah satu gudang e-commerce di daerah Surabaya. Karena dari Sampang, Madura ke Surabaya itu jaraknya butuh waktu yang lumayan lama, makanya Susanto ini memutuskan untuk menyewa sebuah kos-kosan di dekat tempat dia bekerja. Dan ternyata selama Susanto tinggal dan ngekos di sana, menurut tetangga-tetangganya, dia ini merupakan seorang pribadi yang tertutup. Para tetangganya itu hanya tahu namanya dia aja, serta pekerjaannya Susanto. Selebihnya, para tetangganya tersebut tidak terlalu ikut campur dan tidak tahu menahu. Selain bekerja, di dalam kesehariannya, Susanto ini ternyata sering bermain judi online. Tidak jarang, dia sering sekali memenangkan permainan judi online tersebut, yang mana hal itu ternyata membuat dia menjadi kecanduan. Dan selain pecandu judi online, ternyata Susanto ini adalah seorang pebinor alias perebut bini orang. Dia ini tidak segan-segan untuk berselingkuh dengan istri orang lain. Di usianya yang terbilang sudah cukup tua, dia memiliki seorang kekasih yang sudah memiliki anak. Kekasihnya itu berinisial SF, usianya 27 tahun, dan SF ini dikabarkan merupakan istri orang yang hendak bercerai dengan suaminya yang berinisial SA. SF ini ingin bercerai dari SA, tak lain karena hubungan gelapnya dengan Susanto ingin dia seriusi. Dari hubungan pernikahan SF dengan SA, mereka sudah dikaruniai seorang buah hati yang berinisial SRH yang baru saja berumur 3 tahun. Susanto sendiri itu mengetahui latar belakang dari SF. Namun walaupun begitu, Susanto menerima SF dengan lapang dada. Bahkan Susanto dalam pendekatan terhadap SF itu mencoba untuk dekat dengan buah hatinya yang berinisial SRH tadi. Dan dari beberapa informasi dikatakan kalau Susanto dan SF sudah menikah siri. Namun ada juga yang mengatakan kalau Susanto dan SF itu belum menikah alias merupakan pasangan kumpul kebo. Di dalam proses perceraiannya, SF sudah tidak serumah lagi dengan SA. Lalu dia memilih untuk tinggal dengan Susanto di kos-kosan milik Susanto. Dan dari keterangan beberapa tetangganya, Susanto dan SF itu tinggal di kos-kosan yang berbentuk kontrakan tersebut sejak awal tahun 2024. Hubungan mereka berdua bisa dikatakan sangat harmonis. Susanto sangat menyayangi SF dan mereka berdua terlibat di dalam hubungan asmara yang begitu romantis. Susanto memberikan perhatiannya kepada SF setiap harinya. Dia tidak peduli kalau SF ini adalah istri orang lain. Lalu akhirnya proses perceraian antara SF dan SA pun selesai.
Semenjak memutuskan berpisah dengan SA, SF memilih untuk mengurusi anaknya sendiri bersama dengan selingkuhannya itu, yaitu Susanto. Namun di balik itu semua, komunikasi antara SF dengan SA masih terus berlanjut. Ini semua dikarenakan SA yang masih orang tua biologis dari SRH anaknya itu menginginkan hubungan komunikasi mereka tetap terjalin demi anak mereka. Dan SF di saat itu menyetujui, dan tidak jarang ketika SF sedang sibuk bekerja serta Susanto juga sibuk bekerja, SF ini menitipkan buah hatinya ke kediaman mantan suaminya, SA. Dari beberapa sumber dikatakan, SF semenjak bercerai itu memilih untuk bekerja. Namun tidak ada informasi dia ini bekerja di mana. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah dia sedang memiliki pekerjaan tersebut, entah apa alasannya, dia memilih untuk mencari pekerjaan lagi. Kala itu dia mencoba apply lamaran kerja di beberapa perusahaan. Hingga pada suatu waktu, dia dipanggil untuk wawancara di sebuah perusahaan yang dia apply. Wawancara itu diadakan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Saat mendapatkan pesan tersebut, dia merasa sangat senang dan merasa antusias ingin wawancara. Rasa senangnya itu dia sampaikan kepada kekasihnya, yaitu Susanto. SF di saat itu kurang lebih mengatakan seperti ini. "Mas, aku dapat panggilan kerja nih dari perusahaan. Kayaknya ini wawancara dulu," ucapnya. Lalu Susanto mengatakan, "Oh iya, kapan wawancaranya?" Lalu dijawab lagi oleh SF, "Besok mas, kamu kebetulan gak kerja kan besok? Boleh gak? Daripada aku titipin SRH ke ayahnya, mending aku titip di kamu dulu. Aku gak lama pasti, dari pagi sampai sore doang. Gak apa-apa kan? Sehari besok aja, tolong jagain dulu," ucap SF. Lalu Susanto menjawab, "Sebenarnya boleh, tapi aku tuh gak bisa ngurus anak. Aku takut anak kamu nangis, gimana? Tapi ya aku coba deh, sehari doang kan," ucap Susanto. Di saat itu SF mencoba untuk meyakinkan. Dia bilang, "Ya kalau dia nangis kamu puk-pukin aja. Nanti dia juga tidur, dia gak rewel kok." Lalu Susanto yang sudah diyakinkan berkata lagi, "Ya udah, tapi janji ya kalau udah selesai langsung pulang, jangan lama-lama. Pokoknya langsung pulang," pesan Susanto kepada SF. Dan SF pun di saat itu mengiyakan dan dia berjanji akan pulang cepat. Lalu singkat cerita tibalah keesokan harinya, SF sudah bersiap-siap untuk pergi menghadiri wawancara. Dan sebelum pergi, tidak lupa dia menyiapkan segala keperluan anaknya untuk nantinya mempermudah kekasihnya Susanto dalam menjaga anaknya. Lalu setelah semuanya siap, kemudian dia pun berpamitan kepada Susanto dan menitipkan buah hatinya. Hari itu berjalan tidak seperti biasanya bagi Susanto. Tiba-tiba dia merasa terbebani dengan mengurus anak dari pasangan yang belum sah dia nikahi. Pada awalnya, dia bisa menghandle SRH. SRH juga tampaknya anteng-anteng aja. Jadinya di saat itu Susanto tidak merasakan pusing dan Susanto pun mulai sibuk memainkan handphonenya untuk bermain judi online. Sampai suatu ketika, hari sudah menuju siang. Entah di saat itu SRH, buah hati dari SF ini merasa bosan atau lapar atau entah apa yang dia rasakan, tapi yang jelas di saat itu dia mulai menangis dan rewel. Di saat itu, Susanto yang masih sibuk dan fokus dengan ponselnya bermain judi online, tiba-tiba merasa terganggu. Dia berkata, "Aduh, kenapa harus nangis sih?" ucapnya sambil menggendong SRH dengan nada kesal. Di saat itu dia mencoba untuk mengikuti saran SF untuk menenangkan SRH. Dipuk-puklah bagian dari punggung balita tersebut. Namun ternyata cara itu tidak berhasil. Di saat itu, Susanto panik karena dia sembari bermain judi online. Dia tidak mau kalah. Kalau sampai kalah dia rugi. Dan akhirnya dia meletakkan SRH begitu saja. Yang mana SRH menangis sejadi-jadinya. Dan Susanto lebih memilih melanjutkan aktivitasnya bermain judi online. Di saat itu,
Tangisan SRH semakin besar, namun Susanto seolah tidak peduli. Yang dia pedulikan di saat itu adalah bagaimana caranya untuk bisa memenangkan judi online. Bahkan saat SRH buang air besar saja, Susanto hanya berkata, "Aduh, bau apa lagi nih? Ah elah, pakai buang air lagi nih bocah." Ucapnya sambil memegang handphone dan melirik ke arah SRH yang masih menangis. Lalu beberapa menit kemudian, permainan judi online pun selesai. Ternyata di saat itu Susanto kalah bermain judi. Kekalahannya itu membuat dia pusing dan emosi. Pasalnya, untuk memainkan judi online, dia sudah kehabisan banyak uang. Di saat itu, emosinya tidak terkontrol. Di saat sedang pusing-pusingnya, tiba-tiba tangisan SRH malah semakin kencang. Ya hal ini wajar saja ya sobat, karena SRH tidak diberikan penanganan. Otomatis tangisannya tidak akan berhenti. Lalu karena melihat hal itu, Susanto langsung merasa terganggu dan semakin naik emosinya karena ditambah oleh tangisan tersebut. Lalu tidak disangka-sangka, dia tiba-tiba melampiaskan kekesalannya karena kekalahan bermain judi kepada SRH. Di saat itu, Susanto langsung menganiaya SRH sambil berkata, "Ah, berisik sekali kamu ini, pusing aku. Udah kalah main judi, masih gak bisa diam. Dasar ya, gak tahu diuntung. Udah untung kamu aku jagain, masih aja nangis." Ucapnya kurang lebih seperti itu. Semakin kesal karena tangisan SRH ternyata tidak kunjung usai. Emosinya semakin memuncak dan hal ini membuat Susanto tiba-tiba memiliki niat untuk menyakiti SRH. Di saat itu dia menaruh handphonenya, lalu kemudian dia meraih SRH dan hal yang pertama dilakukan oleh Susanto adalah dia mulai mengarahkan tangannya ke arah SRH. Lalu dia lingkarkan tangannya pada leher SRH dan kemudian selanjutnya Susanto mencekik leher SRH agar SRH ini diam. SRH yang sudah menangis sedari awal, ternyata tangisannya semakin menjadi-jadi, tangisannya semakin kencang, dan tangisannya itu membuat Susanto semakin emosi dan pusing. Yang mana hal itu ternyata kemudian membuat Susanto semakin naik pitam dan berani melakukan kekerasan kembali. Untuk kali ini, saking emosinya dia, tiba-tiba dia membenturkan kepala SRH sebanyak berkali-kali. Di saat itu, SRH terdiam dan terlihat seperti kehabisan nafas. Susanto belum menyadari kalau SRH sudah kehabisan nafas setelah dia membenturkan kepalanya. Selanjutnya, beberapa kali Susanto ini melakukan kekerasan lainnya pada SRH, yang mana hal itu menyebabkan SRH mengalami pecah tulang tengkorak bagian belakang dan mengalami luka pada otak besar dan kecilnya, serta batang otot dinding perutnya juga mengalami luka. Dan yang lebih parahnya lagi, SRH ini mengalami pembekuan cairan merah di daerah jantungnya. Lalu Susanto selepas melakukan aksinya dengan memuaskan hasrat dan emosinya, kemudian dia memangku tubuh SRH dan menidurkan SRH di atas kasur. Di saat itu dia pikir SRH ini benar-benar diam karena Susanto sudah melampiaskan emosi dan marah. Lalu setelah dia menaruh SRH di atas kasur, dia lanjut memainkan handphonenya. Pada saat itu dia berkata kurang lebih seperti ini, "Nah akhirnya diam juga nih bocah. Lagian ganggu sih kan aku lagi main judi, berisik sekali. Kalau udah gini kan sekarang aku tenang." Ucapnya kurang lebih seperti itu. Di saat itu Susanto benar-benar tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi kepada buah hati dari SF alias SRH ini. Lalu dia sibuk memainkan handphone dan waktu pun mulai berlalu. Di sisi lain SF sudah menjalani sesi wawancara. Lalu tiba-tiba dia merasa kangen pada anaknya. Dia punya firasat yang menggebu-gebu. Dia sangat ingin bertemu dengan anaknya. Lalu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, SF berusaha melakukan panggilan video ke Susanto untuk mengecek kondisi sang anak. Dia beberapa kali sempat mencoba menghubungi handphone Susanto, namun ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Di saat itu dia berpikir kalau Susanto tidak mengangkat telepon, mungkin saja karena sedang tidur bersama sang anak. Jadinya SF di saat itu ya bahagia-bahagia saja. Lalu beberapa waktu kemudian, SF pun mencoba menghubungi Susanto kembali. Di saat itu, SF tidak menghubungi Susanto melalui WhatsApp,
Melainkan dia mencoba menelpon melalui panggilan biasa. Kali ini, teleponnya diangkat. Dan anehnya, sebelum sempat SF bertanya, tiba-tiba Susanto langsung saja berkata, "Kamu jangan lama-lama ya, nelponin terus. Sini cepat pulang, jangan lama-lama ah." Ucapnya kurang lebih seperti itu dan langsung menutup telepon. Kemungkinan besar di saat itu Susanto tidak mengangkat telepon ya karena sedang sibuk bermain judi. Namun SF yang mendengar Susanto berkata seperti itu berpikir mungkin saja Susanto ini kewalahan mengurusi anaknya. Lalu kemudian SF langsung berkemas, bersiap-siap dan menuju ke rumah untuk pulang. Lalu sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat, SF pun sampai di rumah. Sesampainya dia di rumah, dia tidak sabar bertemu dengan anaknya. Dia langsung masuk ke rumah dan dia melihat anaknya dan Susanto sedang tidur di atas ranjang. SF kemudian menghampiri anaknya dengan bahagia. Dia sangat senang melihat Susanto, kekasihnya, bisa menjaga anaknya yang bernama SRH. Lalu di saat itu SF mencoba menghampiri anaknya dan menyentuh tubuh anaknya. Dia mencoba membangunkan anaknya tersebut. Namun pada saat dia mencoba membangunkan anaknya itu sama sekali tidak merespon. Seketika SF merasa bingung. Kemudian dia mencoba untuk meraba tubuh buah hatinya tersebut. Dan pada saat dicek, ternyata kondisi badan SRH itu sangat dingin. Lalu tiba-tiba SF berkata, ya Allah nak, kamu kenapa? Ya Allah, mas ini anakku kenapa mas?" Tanyanya sambil panik. Lalu Susanto yang terbangun langsung menjawab, "Gak tahu, emang kenapa dia? Bawa aja ke rumah sakit," ucap Susanto hanya sebatas itu, seperti orang yang cuek. Kemudian tanpa basa-basi, sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, SF langsung membawa SRH ke rumah sakit dan dia meminta Susanto untuk menemani. Mereka menuju ke rumah sakit RSI Jemusari Surabaya. Dan saat mereka tiba di IGD, dokter langsung menangani dan memeriksa. Ternyata dokter menyatakan kalau SRH, buah hati dari SF, itu sudah dalam kondisi meninggal dunia. Mendengar hal itu, SF seperti disambar petir. Tubuhnya langsung lemas. Dia bingung harus melakukan apa. Dia bingung ini benar atau tidak. Dia menangis sejadi-jadinya. Karena dia tidak menyangka. Dia tidak tahu apa-apa. Kok tiba-tiba buah hatinya bisa meninggal dunia. Namun sementara itu, entah apa yang dilakukan oleh Susanto. Entah dia tiba-tiba pergi dari rumah sakit atau tetap di sana. Yang jelas, Susanto yang merasa tidak bersalah sama sekali, malah tidak menemani SF dan seakan-akan cuek dengan hal itu. Lalu sementara itu, SF menangis sejadi-jadinya. Dia menangis di rumah sakit. Sampai sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah dia merasa sedikit tenang, SF kemudian mengabarkan perihal ini kepada keluarganya dan juga kepada ayah biologis dari SRH, yaitu mantan suaminya, SA. SA yang mendengar kabar itu, reaksinya sama seperti SF. Dia seakan tidak percaya kalau buah hatinya telah meninggal dunia. Dia menangis sejadi-jadinya, dia syok, dan dia langsung menuju ke rumah sakit untuk memastikan hal tersebut. Dia tiba di rumah sakit 20 menit kemudian, di RSI Jemursari, Surabaya. Saat dia melihat jenazah buah hatinya, SA mengerutkan dahinya. Pasalnya dia melihat kondisi anaknya itu tidaklah biasa. Dia melihat betapa banyaknya luka lebam di tubuh buah hatinya, terutama pada dahi kanan dan punggung bagian bawah di dekat tulang ekor. Mendapati hal yang janggal ini, kemudian SA berkata kepada SF, "Ini apa yang kamu lakukan? Ini siapa? Siapa yang melakukan hal ini sama buah hati kita? Pokoknya kita harus laporkan ini ke polisi. Ini ada yang janggal." SF yang di saat itu merasa tidak bersalah, dia merasa bukan dia pelakunya, kemudian mengiyakan permintaan SA. Dan tanpa berlama-lama, SA dan SF langsung menghubungi polisi, dan polisi yang menerima laporan tersebut mencoba menangani kasus ini. Beberapa waktu kemudian, polisi yang menangani kasus ini langsung menuju ke rumah sakit dan meminta pihak rumah sakit melakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, SRH mengalami
patah tulang tengkorak di bagian belakang, dan luka pada otak besar serta kecil, serta batang otak, serta otot dinding perut, serta terdapat pembekuan cairan merah pada organ dalam jantungnya. Pihak kepolisian kemudian berkata kurang lebih seperti ini kepada pihak keluarga. Ini penyebab meninggalnya SRH adalah kekerasan akibat benda tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya cairan merah pada otaknya. Mendengar penjelasan pihak kepolisian, SA dan SF kemudian meminta kepada polisi agar mengusut kasus ini. Lalu pertama-tama, pihak kepolisian menginterogasi SF bagaimana kronologinya dia bisa membawa anaknya ini ke rumah sakit. Di saat itu SF menjelaskan kalau sebelum kejadian ini, dia menitipkan anaknya itu kepada kekasihnya yang bernama Susanto. Dan terakhir juga anaknya itu bersama Susanto. Namun, anehnya, ketika di rumah sakit, Susanto ini tidak kelihatan lagi. Di saat buah hatinya dinyatakan meninggal, Susanto tiba-tiba menghilang. Lalu mendapati keterangan tersebut, kemudian pihak kepolisian mulai mencurigai pelaku sementara, yaitu adalah Susanto. Dan tanpa berlama-lama, pihak kepolisian pun langsung mendatangi Susanto di kediaman kosnya. Pada saat polisi datang, tidak ada perlawanan sama sekali dari Susanto. Yang mana, kedatangan polisi itu membuat Susanto terlihat bingung dan dia mulai merasa sadar kalau dia telah melakukan kesalahan besar. Dan tanpa perlawanan, saat diamankan oleh pihak kepolisian, dia langsung dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Susanto ini diperiksa dan diinterogasi. Dia ditanyakan banyak hal oleh pihak kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Susanto yang didesak oleh pihak kepolisian kemudian mengakui telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada SRH, dan dia mengatakan dia mencekik dan membenturkan SRH ke lantai. Susanto di saat itu mengatakan dia jengkel lantaran SRH ini rewel dan tiba-tiba buang air saat dirinya tengah bermain judi online. Mendengar ucapan tersebut, bahkan pihak kepolisian saja sampai berlinang air mata, tidak menyangka ada orang setega ini. Lalu jasad dari SRH dipulangkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sementara itu, keluarga SRH, yaitu SF, SA, dan keluarga besar mereka, meminta pihak kepolisian menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Susanto. Dan akibat dari perbuatannya, Susanto akan disangkakan dengan pasal 80 ayat 3, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP, yang mana ancaman hukumannya pidana mati. Itu dia sobat, kisah dari Susanto, seorang pria yang hobi bermain judi online, yang tiba-tiba berselingkuh dengan istri orang, yang mana anak dari selingkuhannya justru dia habisi hanya karena dia emosi saat kalah bermain judi online. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?